Keracunan makan bergizi gratis dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya, gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini itu kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan air hujan, debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ya, pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makanan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Sementara itu, usai adanya arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan di sistem pencucian alat makan bagi program makan bergizi gratis,
salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pangkal Pinang memakai mesin pengering omprengan bersuhu panas. Cara ini dilakukan agar saat digunakan omprengan MBG benar-benar bebas bakteri dan siap digunakan sebagai wadah MBG untuk mencegah keracunan makanan. Dapur SPPG juga menerapkan sistem masak 2 sesi untuk para siswa pada pukul 8 untuk porsi kecil dan 10 pagi untuk porsi besar. Sebelum diolah bahan makanan yang sudah diuji sampelnya agar bahan yang digunakan tetap aman dan berkualitas. Kalau nyuci aja, pasti masih ada sisa bakteri atau kuman-kuman yang tersisa, dan kalau tidak masuk mesin pengering, itu kuman bakteri dia akan berkembang. Tapi kalau sudah masuk mesin pengering, insya Allah dia bakteri kecil apapun akan mati. Dengan ketersediaan makan bergizi dan juga higienis, tentunya mencegah adanya kembali keracunan dan terutama akan memberikan manfaat untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, tim SAR gabungan Sabtu sore kembali mengevakuasi 1 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Quzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan temuan ini, jumlah total jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 17 orang. Setelah melalui proses pencarian di lokasi runtuhan, tim SAR gabungan pada Sabtu sore kembali temukan 2 jenazah korban di balik reruntuhan bangunan. Kali ini jenazah tertimbun di balik plat baja ringan, bekas lantai atas bangunan yang ambruk. Untuk mempermudah evakuasi, petugas memotong plat baja ringan dengan blender las. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, minibus antik yang mengangkut pasangan pengantin ludes terbakar di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Video amatir kobaran api melalap 1 unit minibus antik di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang mengangkut mempelai pengantin dari arah Serpong Utara menuju gereja di kawasan Geraha Raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya meludeskan seluruh bagian minibus. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua mempelai sempat panik agar terhindar dari kobaran api. Seno, pengemudi minibus, tak menyangka minibus antik yang dikendarainya mengalami insiden naas. Mau ke gereja ada nganterin calon pengantin wedding lah pokoknya. Atau tiba-tiba percikan api, tiba-tiba keluar asap. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Arus lalu lintas dari arah Serpong Utara menuju Geraha Raya yang sempat tersendat kini kembali normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hae-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Atas kejadian tersebut, sang aktris kehilangan uang sebesar 132 juta rupiah karena seseorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hae-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hae-bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah.
terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. 15 kuli panggul di Belitung Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi usai penggerebekan kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul menangis histeris saat suaminya hendak digiring ke kantor polisi. 15 orang kuli panggul di Kabupaten Belitung Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1.000.000. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.